Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 hingga 49. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegerangan dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas kitab Injil Lukas pasal 24 tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi kita secara khusus diberikan tema hidup yang digerakkan oleh tujuan Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dari renungan kemarin, saya rasa saya tidak perlu langsung membahas tentang murid-murid lagi, tetapi saya mau mempertanyakan saja, kira-kira apa tujuannya murid-murid berkumpul waktu Yesus mati? Atau begini, saya mempertanyakan kepada Bapak Mama, ketika Bapak Mama menjadi murid-murid, apa yang Bapak Mama lakukan? Apakah juga hal yang sama? Duduk-duduk, berkumpul,
mengimani tentang kematian Kristus, lalu membicarakan tentang kematian Kristus, berduka dengan cukup waktu yang lama. Bahkan ketika kotong sudah mendengar dari perempuan-perempuan itu tentang kebangkitan Kristus pun, kotong masih dalam kondisi duduk-duduk, kondisi di mana kotong tanpa tujuan, kondisi di mana kotong tetap pada posisi awal saat Yesus mati sampai kotong mendengar kebangkitan Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kondisi ini bukan hanya akan dipikirkan oleh murid-murid ya, atau hanya dilakukan oleh murid-murid. Kalau saya pun ada pada waktu itu, pasti saya juga masih dalam kondisi yang sama, kondisi yang tidak ada tujuan. Kotong cuma duduk-duduk kumpul, saling menguatkan, kotong cuma mengingat-ingat kematian Kristus. Bahkan tentang berita kebangkitan pun, itu pun tidak menjadi pemikiran kotong untuk kotong bertujuan untuk cek itu kuburan, tidak. Kotong cuma sekedar duduk-duduk saja tanpa tujuan. Tetapi dalam pemberitaan firman pada hari ini, kotong pun duduk-duduk itu, murid-murid punya duduk-duduk itu punya hasil, yakni Yesus Kristus datang membawa tujuannya, yakni damai sejahtera Allah. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah yang Yesus bawa bagi setiap murid, itulah sebuah tujuan yang dilanjutkan oleh murid-murid kepada setiap kita. Jadi damai sejahtera Allah itu diberitakan, disuarakan, dipertontonkan, ditunjukkan, dilakukan dalam kehidupan. Itu sebenarnya tujuan Kristus datang kembali. Kebangkitan Kristus itu mendatangkan damai sejahtera, karena kotong semua telah dibersihkan daripada dosa-dosa. Jadi tidak ada lagi duduk-duduk tanpa tujuan. Tidak ada lagi hidup tanpa tujuan. Semua orang diberikan kehidupan dengan tujuan. Dan tujuan itu yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-49 di situ, Tuhan akan memberikan ketong dengan kelengkapan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi untuk ketong mampu menjalankan tujuan Yesus Kristus bangkit kembali. Karena ketong tahu bahwa hidup di dalam Kristus, hidup bersama-sama Kristus, ada proses yang luar biasa, ada proses yang naik dan turun, dan itu perlu sekali kotong diperlengkapi. Itu sebabnya kotong selalu diundang untuk berdoa, bersaat teduh, mendengar firman, membaca, merenungkan, hadir di gereja, hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk apa? Untuk memperkaya kotong pun diri, untuk kotong diperlengkapi, kotong punya kehidupan dengan kekuasaan, dengan pemahaman akan firman Tuhan. Selamat Bapak Mama semua menjadi berkat yang punya tujuan menyampaikan damai sejahtera Allah. Tuhan mencukupkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa Bapak Mama semua. Selamat menjadi berkat, Tuhan mencukupkan kita.